Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Putri Ulanda dengan NIM 202014324 dari kelas 5E mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen penggampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya akan membuat video pembelajaran mengenai pengantar bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Baiklah, dalam pengantar bimbingan dan konseling itu terdapat 5 submateri. Yang pertama itu ada definisi bimbingan dan konseling. Yang kedua ada fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada asas-asas bimbingan dan konseling. Yang keempat ada penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang kelima ada peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling secara face to face oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut konseling, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dan sarana yang ada. Sekarang yaitu pembahasan yang kedua tentang fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Yang pertama, apa sih fungsi bimbingan dan konseling itu? Fungsi bimbingan dan konseling itu dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal. Sasaran bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ialah pribadi siswa secara perorangan. Lebih khusus lagi, sasaran pembinaan pribadi siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling meliputi tahap-tahap pengembangan kemampuan. Di antaranya ada yang pertama yaitu pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Yang kedua itu ada pengenalan lingkungan, dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Yang keempat pengarahan diri, dan yang kelima itu ada perwujudan diri. Lingkup bimbingan dan konseling. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling, yang dimana asas-asas bimbingan dan konseling itu terdiri dari 12 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan sudah tertanam pada diri siswa, maka sangat diharapkan mereka yang mengalami masalah dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana terbuka. Yang keempat ada asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang masa lampau ataupun masalah yang akan datang. Yang kelima itu ada asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri seseorang yang akan dibimbing. Yang keenam itu ada asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Yang ketujuh itu ada asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing.
Yang kedelapan itu ada asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Yang kesembilan itu ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang ke-10 itu ada asas keahlian, yaitu usaha layanan bimbingan dan konseling harus secara teratur dan sistematik. Yang ke-11 itu ada asas alih tangan, yang dimana asas ini mengisyaratkan bahwa bila seseorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien yang belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. Yang ke-12 itu ada asas Tut Wuri Handayani. Asas ini menunjukkan bahwa suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Jadi itulah 12 asas bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya kita akan memasuki submateri yang keempat atau pembahasan yang keempat, yaitu penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen bagian dari keseluruhan penyelenggaraan pendidikan yang mempunyai strategi dasar sebagian tempat berpijak bagi pelaksanaan bantuan atau layanan yang harus diberikan kepada siswa yang bersangkutan yang memiliki masalah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Guru bimbingan dan konseling atau konselor wewenang memiliki tugas, tanggung jawab wewenang dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Tugas guru bimbingan dan konseling terkait dengan pengembangan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah dasar. Baiklah, sekian video pembelajaran saya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!